Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 08 Randangan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1, batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 247072079, nomor UKG 750354000235. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi kisah Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi, apakah adik-adik sehat semua? Sehat. Baik, alhamdulillah. Saya minta supaya coba diperhatikan dulu ke bawah, diangkat rumputnya. Lihat kalau ada yang kotor-kotor di bawah, coba diangkat dulu, dibersihkan supaya pada saat waktu pembelajaran tidak mengganggu penglihatan kita. Baiklah, setelah kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada adik Ridho untuk bisa dapat memimpin doa pada hari ini. Silakan Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wabil Islam dina. Wabil Islam dina. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Amin. Baiklah, silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan buat Ridho yang sudah memimpin doa pada hari ini. Apakah hari ini hadir semua ya? Baik, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kalian akan mempelajari pendidikan agama Islam, tapi terlebih dahulu mari kita untuk menambah agar supaya kalian lebih bersemangat dalam sebagai warga negara, marilah kita menyanyi dulu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Nyanyi. Garuda Pancasila.
berproklamasi setia Pancasila. Pancasila, aku proklamasi setia Pancasila dasar Indonesia. Ayo maju, ayo maju, ayo. Baiklah, jadi silakan duduk kembali. Baiklah, sekarang Pak Guru tanyakan kepada kalian, kira-kira siapa yang sudah mengetahui kisah tentang Nabi Muhammad waktu diangkat menjadi Rasul? Sudah ada yang mengetahui? Nah, baik. Selain itu, kira-kira siapa yang mengetahui apa saja yang bisa dapat diteladani dari Nabi Muhammad SAW tersebut? Atau siapa yang tahu siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan tepuk tangan untuk Ridho yang telah menjawab. Jadi itu. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama melalui problem based learning dengan menggunakan metode diskusi. Peserta didik dapat meyakini kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sesudah menjadi Rasul dengan benar. Yang kedua, yakni melalui problem based learning dan media visual, peserta didik dapat menganalisis kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah menjadi Rasul dengan benar. Kemudian yang ketiga, yakni melalui diskusi, peserta didik dapat menerapkan hikmah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sesudah diangkat menjadi Rasul dengan benar. Apakah adik-adik sudah mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul? Baiklah, sekarang Pak Guru minta kepada kalian agar di dalam pembelajaran itu harus perhatikan, karena sebentar nantinya pada saat begitu kita sudah mendengar materi, kalian akan ada hal yang perlu kalian diskusikan di dalam pembelajaran ini, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad yang berkaitan dengan kehidupan kalian. Karena Nabi Muhammad di dalam memperjuangkan Islam ini tentu banyak hambatan dan rintangan yang beliau hadapi, sehingga oleh karena itu kalian harus perhatikan baik-baik, ya, supaya sebentar kalian bisa dapat menjawab. Oleh karena itu Pak Guru akan memperdengarkan kepada kalian materi tentang kisah Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul. Setelah itu kalian akan menjawab soal dalam diskusi. Oleh karena itu perhatikan baik-baik.
Silakan ya. Pak Guru akan putarkan materinya. Silakan disimak baik-baik. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Baiklah, ketika pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun, Bisa didengar ini. beliau berdiam diri di Gua Hira, memperoleh mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut? Baiklah, kita akan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang kedua. Setelah malaikat Jibril alaihissalam berlalu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tampak takut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bingung atas kejadian yang menimpa dirinya. Kemudian beliau keluar dari Gua Hira dan menyusuri sela-sela gunung. Khadijah pun mengutus beberapa orang untuk mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada yang menemukannya. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dalam keadaan jantung yang berdebar-debar. Ia meminta pada istrinya untuk menyelimuti tubuhnya yang sedang menggigil penuh kekhawatiran. Setelah beberapa waktu, turunlah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan tinggalkanlah perbuatan keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Quran surat Al-Mudaththir merupakan wahyu kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya wahyu kedua melalui perantaraan malaikat Jibril. Quran surat Al-Mudaththir adalah merupakan perintah
kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah awal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai rasul untuk berdakwah tentang Islam dan ajarannya. Dari sini dia berdakwah. Dari sejak Tahukah kalian kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan isyarat kerasulan beliau. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu kepada manusia melalui dakwah Nabi. Berdakwah dengan dua cara, yaitu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi ada dua dakwah. Mengapa Nabi Muhammad pertamanya Terangan. mengadakan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena hal ini belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau Itu alasannya. berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau menyampaikan ajaran Islam penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindunginya. Beliau tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Tentu juga tidak mudah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran Islam. Apalagi beliau harus menyampaikan kepada kaum yang telah lama menyembah berhala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah kepada orang-orang yang terdekatnya secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama diajak adalah istrinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama masuk Islam, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabatnya, yaitu seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Berdakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan melalui surat Al-Quran yang berbunyi fasda bima tu'maru warid anil musyrikin. Ini adalah perintah Allah. Dakwah secara terang-terangan ini diawali dengan tidak ada satupun dari Bani Abu Talib menerima ajaran Islam kecuali Ali bin Abi Thalib. Meski mendapat penolakan, beliau terus saja berdakwah dengan Nabi Muhammad percaya diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran Islam di depan kaum kafir Quraisy. Tidak hanya penolakan, Rasulullah bahkan mengalami ejekan dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Namun secara perlahan-lahan penduduk kota Mekah satu persatu masuk Islam. Mereka akhirnya bertambah banyak pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak lagi menyembah berhala. Jadi itu ya, sudah dengar tadi penjelasan tentang kisah Nabi Muhammad. Jadi
Kira-kira siapa yang tahu surat apa yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu menerima wahyu? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1. Nah, bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita Anissa yang sudah memberikan jawaban. Kemudian di dalam Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut, apakah Nabi Muhammad sudah melakukan dakwahnya ketika menerima wahyu yang pertama? Sudah menerima wahyu pada saat itu? Sudah berdakwah pada saat begitu dia menerima wahyu? Sudah atau tidak? Belum ya? Nah, nanti kira-kira pada waktu menerima wahyu keberapa dia baru bisa dapat? Nah, setelah dia menerima wahyu kedua, sehingga dia dapat berdakwah. Jadi itu wahyu yang kedua yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad apa? Surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Siapa yang tahu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Tahu? Coba kita lafalkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Jadi surat Al-Alaq itu yang pertama turun itu adalah ayat 1 sampai ayat 5. Sebenarnya surat Al-Alaq itu bukan cuma ayat 1 sampai 5 ya. Sebenarnya berapa ayat? 19 ayat. Bagus. Kita berikan tepuk tangan buat Nur. Jadi itu ayat 1 sampai 19 sebenarnya kalau dalam Al-Qur'an. Tapi yang pertama turun adalah ayat 1 sampai 5. Baiklah. Sekarang Pak Guru akan bagi kelompok. Untuk bisa dapat melaksanakan tugas. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ini nanti ini dibaca-baca dulu soalnya. Kemudian setelah itu ini dijawab di sini ya. Yang kedua, kelompok 2 ini itu dibaca dulu soalnya, nanti ini jawabannya di situ di bawah nanti nanti dibaca. Untuk kelompok 3, ayo. Sekarang Pak Guru sudah bagikan soal ya, untuk bisa kalian kerjakan bersama. Supaya apa yang sudah yang kamu simak tadi, silakan ini karena ada masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian pecahkan. Silakan coba dibaca soal nomor 1 dulu. Soal dibaca nomor 1. Nomor 1 soalnya ini, ayo dibaca. Soal ini. Silakan. Bacalah dan pahami soal berikut. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa awal Islam menunjukkan keluasan dan hikmah, seperti berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya dan terbuka setelah menerima perintah Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang diperlukan strategi tertentu untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Jika Anda ingin menyampaikan pesan penting kepada kelompok yang berbeda pandangan, strategi apa yang kalian gunakan? Buatlah analisis jawaban kalian dengan mengacu pada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan silakan
Silakan dikerjakan kelompok 1. Strategi apa yang tepat? Kan di situ tadi ada strategi di dalam kisah Nabi Muhammad itu ada dia dalam menyampaikan dakwahnya itu dia ada dua cara kan, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Jadi kira-kira kalau ada kita menyampaikan sesuatu kepada teman, kemudian pada satu waktu mau menyampaikan strategi apa yang sesuai dengan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tadi. Apa secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Artinya sembunyi-sembunyi itu bukan bersembunyi karena apa? Karena pada saat itu kita masih dalam keadaan diawasi oleh orang lain. Supaya kita harus saling bagaimana? Saling mendekati antar teman. Begitu kan? Nah, silakan dikerjakan kelompok 1. Ayo kelompok 2. Kira-kira ada masalah? Silakan dibaca dulu soal kelompok 2. Perjuangan Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul mengajarkan banyak hikmah dalam kehidupan kalian. Pernahkah kalian menghadapi situasi sulit ketika ingin melakukan hal baik, tetapi mendapat penolakan atau tantangan? Itu. Ini apakah kalian pernah mendapati sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kamu, kemudian mendapatkan penolakan? Artinya ingin menyampaikan sesuatu yang baik, tapi ada penolakan. Jadi buatlah kesimpulan, hikmah apa yang dari perjuangan kisah Nabi Muhammad yang bisa kalian terapkan dalam situasi tersebut. Silakan dijawab. Kelompok 3, silakan dibaca. Perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Setelah diangkat menjadi Rasul mengajarkan banyak hikmah dalam kehidupan kalian. Pernahkah kalian menghadapi situasi sulit ketika ingin melakukan hal baik, tetapi mendapat penolakan atau tantangan? Nah, silakan dikerjakan. Ini sampai di situ nanti. Jadi itu. Silakan dikerjakan. Apa ada masalah? Sudah ya? Silakan dikerjakan bersama supaya kalian bisa dapat nilai yang bagus. Nah, silakan di sini. Sudah selesai ya? Nah, baik, alhamdulillah. Masih semangat? Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Baiklah. Sekarang kita akan awali dari mana ya? Mempresentasikan pada hari ini dimulai dari kelompok 3. Kelompok 3 saja. Silakan kelompok 3 maju. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu contoh nilai keteladanan fahmi yang dikaitkan dengan kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang dapat diterapkan adalah 1. Kesabaran dalam menghadapi ejekan dan hinaan. Fahmi tetap melanjutkan
pekerjaannya, meskipun teman-temannya mengejek dan bahkan melemparinya dengan kertas. Ini mencerminkan kesabaran dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti saat beliau tetap tabah meskipun dihina, dicemooh dan dilempari batu oleh penduduk. Oke, ketika berdakwah. Baik, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk. Sekarang Pak Guru akan pindah ke kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kesimpulan dari hikmah kisah perjuangan Nabi SAW yang dapat diterapkan adalah hikmah yang dapat diambil adalah kesabaran dalam mendapatkan keikhlasan dalam niat yang lurus serta keteguhan hati untuk tetap melanjutkan kebaikan meskipun ada rintangan. Cara mengatasi dengan menjaga nilai-nilai tersebut. 1. Kesabaran, artinya tidak terbawa emosi atau putus asa dalam menghadapi, memberikan waktu kepada orang lain untuk Demikian jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo yang terakhir sekarang, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisa kami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang tepat adalah dalam menyampaikan pesan. Saya akan memilih kata-kata yang santun, argumen yang logis, dan pendekatan yang relevan dengan nilai-nilai yang mereka anut. Relevansi strategi, konteks keberagaman pandangan. Ketika menghadapi kelompok dengan pandangan berbeda, pendekatan personal dan bertahap menghindari kekuatan, kelebihan, dan memberikan ruang untuk memahami satu sama lain. Pentingnya hubungan komunikasi antar pribadi, dakwah yang dimulai dari individu terdekat lebih efektif karena mereka lebih mungkin menerima pesan dengan hati terbuka, seperti yang terjadi pada sahabat pertama Nabi yang masih Islam. Demikian jawaban kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1 yang telah menyelesaikan tugasnya. Jadi ini adalah contoh-contoh keteladanan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah tokoh teladan bagi kita. Dia adalah merupakan Nabi satu-satunya yang memiliki keteguhan hati. Walaupun diejek, dihina, beliau tetap berdakwah untuk menyampaikan Islam kepada kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah,
Sudah selesai ya. Sekarang Pak Guru akan kita akan simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Kegigihan dan kesungguhannya dalam menjalankan tugas dakwah wajib kita teladani. Karena Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan bagi kamu. Jadi kalau ingin mencontoh, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita itu menjadi aman dan tentram. Jadi itu. Jadi setelah pembelajaran ini Pak Guru tanyakan kira-kira kelompok 1 bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apa senang atau bagaimana kira-kira perasaannya? Bagus. Kelompok 2 kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1 katanya senang. Kelompok 2 kira-kira bagaimana? Senang, bahagia. Kelompok 3 bagaimana perasaannya? Senang, bahagia. Mendapatkan pelajarannya. Kita berikan tepuk tangan untuk semua. Baiklah, untuk terakhir ini Pak Guru akan berikan tes. Yaitu Pak Guru akan berikan tes melalui Pak Guru akan bagi secara WhatsApp kepada kalian dan silakan dibuka. Sudah dibuka kan? Jadi sudah ada ya. Dibagi siapa yang sudah dapat melihat akses linknya, silakan diisi. Kemudian kalau sudah selesai mau ngisi, silakan dikirim. Nanti Pak Guru akan berikan jawabannya. Sudah ada linknya? Linknya dibagi tuh. Sekarang sebelum kita tutup, sebelum Pak Guru tutup, kita baca dulu surat Al-Asri. Untuk menutup, sama-sama kita membaca surat Al-Asri ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihati watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sadaqallahu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.